Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Daniel Leonard Ginting dari kelas gabungan 1 dengan NIM 10200253019. Selama 8 minggu terakhir, aku udah mengikuti perjalanan iman yang luar biasa melalui ibadah persekutuan Oikumene PMK Telkom University dan juga ibadah di gereja asal saya. Ini bukan cuma sekedar sebuah tugas, tapi sebuah proses untuk memahami apa artinya menjadi mahasiswa Kristen di tengah berbagai tantangan. Turun ke dunia, segala. Perjalanan saya dimulai dengan sebuah pengingat fundamental, yaitu Oikumene. Saya belajar bahwa menjadi satu tubuh bukan berarti semua denominasi gereja harus sama dan juga seragam. Justru, Oikumene adalah tentang menghargai keberagaman kita, namun tetap berpegang pada 7 pilar kesatuan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dan refleksi pribadi saya sebagai mahasiswa baru yang datang dari Tangerang, awalnya saya itu datang ke sini merasa sedikit canggung di PMK. Saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang gereja yang berbeda dengan gereja saya. Khotbah ini menyadarkan saya bahwa di PMK, saya adalah bagian dari keluarga. Perbedaan denominasi kami bukanlah menjadi sebuah tembok pemisah, tapi justru merupakan kekayaan yang disatukan oleh satu Kristus. Saya belajar untuk lebih terbuka lagi dan juga untuk tidak menghakimi adanya perbedaan. Setelah sadar bahwa kita adalah satu tubuh, pertanyaan selanjutnya, apa yang tubuh ini lakukan? Jawabannya adalah melayani. Tapi khotbah dalam minggu 2 ini menampar saya dengan kenyataan. Melayani itu bukan berarti hidup nyaman. Pak Kris Sujatmoko mengibaratkan kita itu sama seperti biji gandum. Kita harus jatuh dan mati untuk menghasilkan buah. Mati di sini itu artinya mati terhadap ego, zona nyaman, dan juga kemalasan kita. Pergumulan atau struggle itu bukan sebuah tanda kegagalan, tetapi merupakan bagian dari panggilan. Nah, refleksi pribadi saya, menurut saya ini tuh merupakan sangat relevan dengan hidup saya sebagai mahasiswa. Kadang saya malas ikut kepanitiaan atau malas untuk datang ke ibadah atau pelayanan di Komsel karena merasa kayak, waktu saya tuh udah habis gitu untuk kerjain tugas-tugas yang begitu banyaknya. Nah, khotbah ini tuh mengingatkan saya bahwa melayani itu butuh pengorbanan. Saat saya merasa lelah karena harus membagi waktu antara kuliah dan pelayanan, saya diingatkan bahwa ini tuh merupakan sebuah proses mati terhadap ego agar saya bisa berbuah untuk orang lain. Oke, minggu ketiga yang dibawakan oleh Palinsen dengan tema Walking in God's Hand diberikan ayat yang mungkin cukup populer, yaitu rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Palinsen menurut aku benar-benar kayak membuka mata aku banget, karena ayat ini diberikan bukan saat bangsa Israel sedang kayak berbahagia, tetapi saat mereka itu dibuang di Babel, yang merupakan masa tergelap mereka. Ini benar-benar mengubah segalanya, karena janji Tuhan itu bukan berarti kita tuh dibebaskan dari masalah, tetapi janjinya ada di tengah masalah kita. Rencana Tuhan itu bisa dibilang emang membutuhkan progres. Bahkan Israel sendiri menunggu 70 tahun. Refleksi pribadi saya sebagai mahasiswa, mungkin saya tuh sering khawatir soal nilai dan masa depan aku. Kadang-kadang kayak sering bertanya kayak, apakah jurusan aku tuh benar-benar kayak sesuai, atau mungkin kayak, kenapa kuliah ini kok sulit banget gitu. Nah, khotbah ini tuh benar-benar mengajarkan aku untuk percaya pada proses, sadar bahwa kayak masa-masa sulit di kuliah ini, tumpukan tugas, revisi, dan yang lain-lainnya itu adalah masa pembuangan saya. Tuhan itu tidak janji bahwa jalan yang mudah, tetapi Dia janji ada di dalam setiap proses yang membentuk kita. Oke, di minggu keempat, saya mendapatkan insight bahwa berjalan dalam rencana Tuhan seperti di minggu ketiga itu tidak bisa sendirian. Khotbah ini tuh menekankan betapa pentingnya komunitas. Ayat kuncinya adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena di kampus banyak yang terlihat ceria padahal di dalamnya itu lagi sedang cemas, lagi sedang capek, atau sedang kesepian. Nah, PMK dan persekutuan itu bisa dibilang harus menjadi support system kita.
Sahabat Kristen ada untuk saling menguatkan, untuk saling menegur dalam kasih dan juga mendorong kita pada hal-hal yang baik. Nah, untuk refleksi pribadi saya sendiri, khotbah ini menurut saya tuh sangat kena di saya ya. Karena di kampus, mudah sekali untuk kita tuh merasa sendirian di tengah keramaian. Apalagi saat sedang kayak stres berat atau sedang kayak burnout karena ujian atau karena yang lainnya. Nah, saya sangat bersyukur untuk memiliki teman-teman di PMK dan juga saya memiliki Komsel. Nah, saat saya sedang kayak down atau kayak buntu untuk mengerjakan tugas, mereka tuh ada terus untuk kayak mendengarkan dan juga mendoakan. PMK, khususnya juga Komsel saya, benar-benar menjadi rumah dan juga support system saya. Minggu keempat adalah ibadah puncak dari seri ibadah di PMK. Filipi 4 ayat 13 itu mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Ayat ini tuh sering disalahartikan. Ayat ini tuh dituliskan oleh Paulus dari penjara, artinya itu bukan saya bisa melakukan apa saja, tetapi saya bisa bertahan dalam kondisi apa saja, baik kelimpahan maupun kekurangan. Kekuatan Tuhan itu bukan sihir yang menghilangkan segala masalah, tetapi anugerah yang memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Refleksi pribadi saya dalam ibadah kelima ini, sebagai mahasiswa baru tingkat pertama, tekanan akademik itu bisa dibilang sangat berat. Saya sering kayak merasa burnout di tengah banyaknya tugas dan juga di tengah banyaknya kompetisi. Khotbah ini benar-benar mengubah pandangan saya tentang Filipi 4 ayat 13. Kekuatan saya bukan untuk kayak mendapatkan IPK 4 atau juara ini itu dengan mudah. Kekuatan saya adalah untuk bertahan saat harus begadang, mengerjakan tugas, untuk kayak tetap jujur saat ujian, dan untuk tidak menyerah saat menghadapi mata kuliah yang sulit. Kekuatan itu adalah untuk melewati segala prosesnya, bukan melompatinya. Di minggu ke-6, saya gereja di GKI Maulana Yusuf dengan temanya menjadi keluarga yang memberikan harapan dan dibawakan oleh Pendeta Wi Willianto. Insight dari khotbah minggu ke-6 ini, ibadah di gereja asal saya yaitu GKI, menurut saya kayak ibadah minggu ini sangat menyentuh. Khotbah dari Pendeta Wi Willianto itu berfokus pada peran keluarga sebagai pembawa harapan, menggunakan ayat Yeremia 29 ayat 7 yang meminta bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang. Menurut saya tuh pesannya tuh sangat relevan ya, karena di tengah dunia yang penuh keputusasaan, kita sebagai keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi lilin harapan. Harapan ini tuh tidak harus harapan yang besar, tetapi dimulai dari kepedulian kita yang kecil sama tulus di rumah, yang kemudian kita bagikan ke lingkungan sekitar kita. Untuk refleksi pribadi saya, khotbah ini tuh membuat saya merenung. Saya mungkin jauh dari keluarga di rumah, tapi saya di sini adalah bagian dari keluarga PMK di Telkom University. Saya dipanggil untuk menjadi harapan bagi lingkungan saya, dan ini dimulai dari hal sederhana. Apakah saya sudah menjadi harapan bagi teman kamar saya? Apakah saya peduli saat teman sekelas saya terlihat sedang ada masalah? Saya belajar bahwa saya tidak boleh egois, tapi harus mulai berbagi kepedulian kecil di sekitar saya. Lagi dunia ini lagi. Oke, di minggu ke-7, aku gerejanya di GKI Anugerah Bandung dengan temanya yaitu Moses Faithful to the End atau Musa setia sampai akhir, dan dari ayatnya yaitu Ulangan 34 ayat yang 1-8 dan pembicaranya itu adalah Pendeta Ronili. Nah, insight yang saya dapatkan, menurut saya ini adalah salah satu khotbah yang paling mendalam bagi saya. Di sini diberikan apa artinya finishing well atau menyelesaikan dengan baik. Kalau dunia bakal bilang finishing well itu yaitu kayak pencapaian yang baik, karirnya yang mantap, atau kayak mendapatkan kesuksesan. Jika itu standarnya, maka bisa dibilang Musa itu gagal. Karena dia tuh tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian. Tapi kalau berdasarkan dari Alkitab, dia tuh punya standar yang lain. Finishing well itu bukan tentang apa yang kita capai, tetapi siapa yang memiliki kita. Musa disebut hamba Tuhan.
Ini bukan soal pencapaian, tapi soal relasi dan kesetiaan pada rencana Tuhan. Musa sadar dia hanya bagian kecil dari rencana besar Tuhan, dan hidupnya itu merupakan anugerah. Dari khotbah ini, saya rasa kayak khotbah ini tuh seperti mempersiapkan hati saya untuk apa yang terjadi di minggu ke-8 nanti. Di dunia kampus, kita semua tuh berlomba untuk sukses di IPK, untuk menang lomba, dan juga dapat magang yang keren. Nah, di sini saya tuh diingatkan bahwa nilai saya di mata Tuhan tuh bukan pada daftar achievement saya. Tuhan itu bakal lebih menghargai kesetiaan saya dalam proses belajar dan juga integritas saya daripada sekedar sukses di mata dunia. Ini menenangkan hati saya yang saat itu sedang fokus untuk lomba. Kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oke, di minggu ke-8 ini menurut saya ini tuh yang paling spesial karena saya lagi di Surabaya untuk Final International Business Case Competition di UNER atau Universitas Erlangga. Nah, saya kesana itu dengan visi sukses atau finishing well versi dunia yang di minggu ke-7. Nah, saya dan teman saya, kita berdua, merasa sudah kayak berusaha semaksimal mungkin. Nah, di tengah kompetisi yang sangat ketat juga karena ada banyak univ lain seperti ITB, BINUS, kami tuh mencoba untuk kayak terus berdoa dan juga kayak meminta pertolongan ke Tuhan. Tapi pasti ya prosesnya nggak bakal langsung mudah gitu. Kami juga kayak di situ merasa kayak kita tuh dicurangin oleh panitia dan juga tuan rumah karena kami tuh diberikan kayak guidebook yang salah. Dan juga kita tuh terlambat untuk masuk ke grup. Sehingga kayak ya bisa dibilang output yang diberikan tuh berbeda gitu. Kita perlu kayak mengejar kesalahan guidebook yang salah itu. Sehingga kayak kami yang besok kurang istirahat. Dan juga kayak kondisi kita tuh jadinya nggak fit gitu. Nah jadinya ya itu yang pas di presentasi terakhir yang udah kayak bener-bener akhirnya banget. Itu kita tuh nggak bisa presentasinya tuh nggak bisa maksimal gitu. Jujur kayak aku sama tim tuh kecewa banget karena kayak gara-gara kesalahan itu mungkin kayak kita jadinya kurang bisa maksimal dan hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan juga kita di situ juga kalah. Nah, bertepatan hari itu di minggu itu saya tuh beribadah di GKI di Penogoro, Surabaya dengan tema khotbahnya yaitu percaya kepada Allah yang hidup yang diambil dari kisah Ayub. Nah, di situ Pendeta Nathanael itu menjelaskan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, yang ditimpa kemalangan dahsyat juga. Nah, dia tuh ada di lorong gelap dan juga teman-temannya tuh banyak yang menghakimi dia. Nah, di situ saya merasa kayak terkoneksi atau terhubung. Saya mungkin nggak semenderita Ayub, tapi saya merasa kayak saya ada di lorong gelap kekecewaan saya. Di titik tergelapnya, Ayub itu tidak punya apa-apa lagi selain satu keyakinan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Ayub 19 ayat yang ke-25. Khotbah itu menyadarkan saya bahwa kayak iman itu bukan tentang menang lomba atau kayak selalu berhasil. Iman itu adalah tentang ketaatan kita dan juga kepercayaan kita kepada Allah yang hidup. Bahkan saat kita ada di titik terendah, saat kita merasa dicurangin, tapi saat kita kalah seperti kayak aku di Surabaya, perjalanan 8 minggu ini benar-benar mengajarkan saya sebuah alur yang indah dari kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh seperti di minggu pertama. Terus kita dipanggil untuk melayani dalam pergumulan seperti di minggu kedua. Terus juga untuk percaya pada rencana Tuhan di tengah krisis seperti di minggu ketiga. Terus dari tengahnya krisis itu kita tidak bisa sendiri. Kita butuh komunitas seperti di minggu keempat dan kekuatan dari Kristus seperti di minggu kelima untuk bertahan. Kekuatan itu kita pakai untuk memberikan harapan seperti di minggu keenam dan juga mendefinisikan ulang kesuksesan bukan sebagai pencapaian tetapi sebagai kesetiaan seperti di minggu ketujuh. Dan akhirnya semua itu diuji saat saya tuh gagal dan kalah. Tapi saya diingatkan juga untuk tetap percaya pada Allah yang hidup seperti di khotbah minggu ke-8. Perjalanan iman saya sebagai mahasiswa masih panjang banget, khususnya kayak karena saya masih mahasiswa baru, jadi masih ada 3,5 tahun. Tetapi 8 minggu ini benar-benar kayak memberikan saya bekal yang luar biasa untuk di kedepan hari.
Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bukan sekedar tugas, tapi sebuah proses untuk memahami apa artinya menjadi mahasiswa Kristen di tengah berbagai tantangan.